Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bapak akan selalu mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu memakai masker jika kita sedang berada di luar rumah. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam program sekolah. Nah, anak-anak, kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika di kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan melakukan aktivitas berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar pada bab 2 dengan judul penerapan KPK dan EPB. Segera ya anak-anak, persiapkan buku paket dan juga buku tulis kalian. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harap kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan dari faktor persekutuan terbesar atau yang kita sebut sebagai EPB, juga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari beberapa bilangan, yaitu 2 ataupun lebih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini Bapak mempunyai gambar ada anak-anak yang sedang bermain permainan tradisional. Permainan ini dinamakan yaitu permainan congklak atau yang biasanya kita sebut permainan dakuan. Nah, pada permainan ini kita mengetahui bahwa yang akan dimainkan yaitu berupa biji-biji yang akan kita masukkan ke dalam lubang pada congklak. Pada lubang congklak ini, biji-biji yang kita masukkan harus berjumlah sama. Nah, karena sama ini, maka kita harus menerapkan ilmu dari kelipatan. Atau makanya kita harus memahami tentang penerapan dari KPK pada kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya perhatikan gambar pada layar ini. Pada gambar ini terlihat 2 anak yang sedang berlari menuju garis finish. Di sini juga kita dapat menerapkan ilmu dari penerapan KPK dan juga EPB. Tapi sebelum ini, kita harus mengetahui dulu apa sih EPB dan juga KPK yang telah kalian pelajari. Ya, masih ingat dengan EPB? Juga masih ingatkah kalian dengan KPK? Sebelumnya kita telah belajar ini. Kita akan mengulangi dan juga memberi penguatan kembali. KPK. KPK yaitu kelipatan persekutuan kecil. KPK ini adalah sebuah bilangan terkecil. Ingat ya anak-anak, ini adalah bilangan yang paling terkecil, yang merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut. Kata kunci yang biasanya kita temukan pada soal atau pada kehidupan sehari-hari yaitu biasanya kelipatan, pertemuan selanjutnya, atau ada kata lagi, dan juga masih banyak lainnya. Pengaplikasian KPK pada kehidupan sehari-hari adalah ketika akan menentukan besarnya nilai penyebut yang ada pada bilangan pecahan. Juga terjadi pada ketika waktu yang bersamaan terjadi di antara pertemuan selanjutnya. Misalnya pada kapan bus akan berjalan bersamaan.
Yang kedua yaitu ada EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. EPB adalah bilangan bulat positif yang terbesar yang dapat membagi habis dari kedua bilangan tersebut atau lebih. Kata kuncinya biasanya yang terdapat pada soal yaitu pada pemfaktoran ataupun pada pembagian dan lainnya. Pengaplikasian EPB pada kehidupan sehari-hari kita yaitu digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti beberapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membungkus sebuah paket dan beberapa nilai terbesar yang perlu kita dapatkan. Juga pada saat kita membagi buah kepada beberapa anak dengan jumlah yang sama. Nah, ini seperti gambar yang Bapak jelaskan di awal tadi. Kita masukkan pada contoh soal 1 yang ada pada kehidupan sehari-hari kita. Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapannya turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Nah, kita sebagai penonton biasanya bisa mengira kapan mereka akan bertemu lagi. Pada detik berapakah Edo dan Meli bertemu di garis start untuk kedua kalinya? Nah, kita perlu menuliskan apa yang kita ketahui dari soal terlebih dahulu. Edo dapat menyelesaikan putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli menyelesaikannya dalam waktu 120 detik, sehingga Edo lebih cepat daripada Meli. Yang ditanyakan pada soal adalah pada detik keberapa Edo dan Meli bertemu di titik start lagi. Nah, ini kata kuncinya adalah kelipatan. Kalau misalkan kata kunci kita temukan yaitu kelipatan, berarti ini adalah contoh soal dari KPK. Ya, kita tentukan kelipatan dari waktu Edo adalah 90 detik. Berarti 90 pada yang bilangan kedua di kelipatan kedua yaitu 180, 270, 360, 450, 540, 630 dan juga 720. Sedangkan kelipatan pada waktu untuk Meli yaitu 120, 240, 360, 480, 600, 720 dan juga 840. Karena ini soal KPK, kita menentukan terlebih dahulu kelipatan persekutuannya. Kelipatan yang sama yaitu berada pada 360 dan juga 720. Sedangkan untuk mencari KPK dari 90 dan 120, kita pilih kelipatan yang paling terkecil. Kelipatan yang paling terkecil adalah 360. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Udin dan Benny berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Benny setiap 5 hari sekali. Pada tanggal keberapakah mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Kita akan menyelesaikan contoh soal tadi bersama-sama, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kita langsung saja untuk menyelesaikan soal yang tadi ya. Sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal tadi.
Udin dan Benny berenang bersama pada tanggal 15 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Benny setiap 5 hari sekali. Nah, berarti ada perbedaan antara Udin dan Benny. Yang ditanyakan, pada tanggal berapakah mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, di sini kata kuncinya ada kata lagi. Berarti ini adalah tentang kelipatan. Artinya ini adalah soal yang masuk pada jenis soal KPK. Langsung saja kita jawab. Kelipatan waktu Udin yaitu yang pertama 4, 8, 12, 16, 20, dan juga 24. Sedangkan untuk kelipatan waktu Benny yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Kelipatan persekutuan yang sama berada pada angka 20 yang Bapak tandai dengan warna merah. Nah, sedangkan untuk mencari KPK, ingat tadi ya, KPK adalah yang terkecil. Di sini kita cuma menemukan satu angka saja yang sama, yaitu angka 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Berarti Udin dan juga Benny akan berenang bersama lagi pada 20 hari selanjutnya. Nah, karena ini menyangkut dengan tanggal, maka kita harus mencari tahu dulu. Soalnya pada tanggal ini ada beberapa bulan yang sampai tanggal 31 dan juga ada bulan yang sampai 30 atau 29. Maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bulan apakah itu. Nah, di sini Benny dan juga Udin berenang awalnya pada tanggal 15 Desember 2017, yaitu bulan Desember. Nah, kita tambah 20 hari setelah pertemuan mereka pertama, yaitu pada tanggal 15 ditambah 20 hari selanjutnya yang berada pada tanggal 4. Sehingga tanggal 15 Desember 2017 ditambah 20 hari selanjutnya jatuh pada tanggal 4 Januari 2018. Nah, sudah paham anak-anak tentang penerapan KPK pada kehidupan sehari-hari? Ya, untuk lebih kuatnya lagi, kita akan menambahkan contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita juga. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan juga 45 permen susu. Permen tersebut akan kita masukkan ke dalam plastik dengan isi yang sama. Pertanyaannya, A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Dan B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, kita akan menyelesaikan bersama-sama. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal. Dayu mempunyai 24 permen coklat, juga mempunyai 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan isi yang sama. Sedangkan pertanyaannya, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Lalu, ada berapa permen coklat dan juga permen susu pada setiap plastik tersebut? Di sini kata kuncinya jumlah permen pada masing-masing plastik dan juga berapa jumlah plastik. Maka secara tidak langsung ini menceritakan tentang pembagian, yaitu permen dibagi ke dalam beberapa plastik. Sehingga pembagian itu kita sebut dengan faktor. Berarti soal ini berjenis
soal FPB. Nah, untuk menyelesaikan soal FPB, pertama-tama kita mencari tahu faktor persekutuan dari masing-masing soal yang kita butuhkan, yaitu 24 dan juga 45. Faktor dari 24 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 8, 12, dan juga 24. Sedangkan untuk faktor dari 45 yaitu ada 1, 3, 5, 9, 15, dan juga 45. Nah, di sini kita telah menemukan angka yang sama. Angka yang sama di sini ternyata cuma berjumlah 1, yaitu angka 3 yang telah Bapak tandai dengan berwarna biru. Jadi, faktor persekutuan atau FPB-nya dari bilangan 24 dan juga 45 adalah 3. Sehingga ini dapat menjawab dari pertanyaan A, yaitu plastik yang kita butuhkan adalah 3. Sedangkan untuk menjawab soal bagian B, banyak permen coklat pada plastik, yaitu 24 permen coklat dibagi menjadi 3 plastik berjumlah 8. Sedangkan untuk permen susu dibagi kepada 3 plastik berjumlah 15. Jadi pada masing-masing plastik ada 8 permen coklat dan juga 15 permen susu. Nah, sudah paham untuk contoh yang ketiga ini? Ya, Bapak harap kalian sudah bisa menentukan yang mana soal berjenis KPK dan juga mana soal berjenis FPB pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat. Apabila kita harus menentukan FPB dan juga KPK pada suatu soal. Contoh soal keempat yaitu berapakah FPB dan juga KPK pada 18 dan juga bilangan 24. Kalau sebelumnya Bapak menggunakan cara yang biasa, selanjutnya Bapak akan menggunakan cara pohon faktor atau faktorisasi bilangan prima. Ya, pertama kita menentukan faktor daripada bilangan 18. Pertama, kita membagi dengan faktorisasi prima yang paling kecil adalah 2. Karena 18 bisa dibagi dengan 2, maka 18 dibagi 2 adalah 9. Apakah 9 bisa dibagi dengan 2? Oh, ternyata tidak. Maka kita tinggikan lagi ke angka prima selanjutnya yaitu 3. Apakah 3 bisa membagi 9? Ya, bisa. 9 dibagi 3 adalah 3. 3 adalah bilangan prima yang paling terakhir, sehingga kita bisa tentukan ini adalah akhir dari pohon faktor 18. Kita tentukan hasil faktorisasi primanya yang telah Bapak tandakan dengan apel yang berwarna hijau. Hasil faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 didapat dari faktor angka 3 terdapat 2 buah pada pohon faktor. Selanjutnya, angka 24 kita tentukan pohon faktornya. 24 dibagi oleh faktorisasi prima yang paling pertama adalah 2. Bisa karena dia adalah merupakan bilangan genap. Ingat, setiap bilangan genap pasti bisa dibagi dengan angka 2. 24 dibagi 2, 12. Selanjutnya 12 merupakan bilangan genap, kita bagi lagi dengan angka 2 yaitu 6. 6 juga masih merupakan genap, 6 dibagi 2, ya hasilnya 3.
Sehingga hasil faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3 karena terdapat angka 2 sebagai faktornya pembagi dan juga angka 3 di akhir sebagai faktorisasi prima terakhirnya. Nah, maka selanjutnya kita perlu menentukan EPB dan juga KPK-nya, yaitu EPB kita dapatkan dari angka yang sama tapi dengan pangkat yang paling kecil. Di sini terdapat angka 2 dari 18 dan juga 2 dari 24 karena sama, maka kita ambil yang paling kecil yaitu 2. Sedangkan 3 ada yang 3 pangkat 2 dan juga 3 yang tidak berpangkat, kita ambil yang paling kecil adalah 3. Sehingga EPB dari bilangan 18 dan juga 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk KPK-nya kita ambil dari angka yang sama yaitu 2 pangkat 3 dan juga 3 pangkat 2 kita ambil dari yang paling besar. Sehingga 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 kemudian dikali 2. Lalu 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Sedangkan 3 dikali 3 hasilnya 9. 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. Sehingga KPK yang kita dapatkan dari contoh soal 4 ini dari bilangan 18 dan juga 24 adalah 72. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai rangkuman yang telah kita pelajari selama bab 2 ini. Mengenai dari faktor persekutuan dari awal sampai ke EPB dan juga KPK. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana ya anak-anak. Ya, halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama TV Tabalong. Ya, selanjutnya kita akan merangkum pembelajaran KPK dan EPB yang telah kita pelajari selama bab 2 ini. Nah, kita mengingat kembali dari pembelajaran yang di awal, yaitu yang pertama, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bapak contohkan, yaitu pada bilangan 30, kelipatan dari 30 adalah 30, 60, 90, 120, dan juga 150. Di manakah Bapak dapat angka kelipatan ini? Ada yang tahu? Dan ada yang masih ingat? Ya, Bapak mendapatkan angka 30 itu adalah hasil dari perkalian bilangan yang akan kita tentukan kelipatannya. 30 dikali dengan 1, hasilnya 30. Selanjutnya 30 dikali dengan 2, 60. Itu merupakan kelipatan kedua. Selanjutnya 90 sebagai kelipatan ketiga. Bagaimana bila kita ingin menentukan kelipatan yang ke-10? Ya, benar sekali. Kita tinggal mengkalikan angka 30 atau ya angka yang akan kita tentukan kelipatannya dengan angka 10. Cukup mudah bukan untuk mengingat atau mencari tahu bagaimana hasil dari kelipatan. Selanjutnya, rangkuman yang kedua yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Jadi faktor ini adalah pembagi atau dalam kata lain adalah si pembaginya. Faktor bilangan dari 28 misalkan dengan cara yang biasa yaitu 28 dapat dibagi 1.
28 dapat dibagi 2, juga dapat dibagi 4, 7, 14, dan juga 28. Apa ada cara mudah untuk menentukan siapa faktor dari 28 atau bilangan berapa yang merupakan faktor dari 28? Ya, caranya sangat mudah. Angka 28 itu kita dapatkan dari 1 dikali 28, hasilnya tetap 28. Maka 1 dan juga 28 merupakan faktor 28. 2 dikali 14 juga hasilnya 28. Karena 2 berarti merupakan adalah faktor dari 28. Apabila bilangan ini dapat membagi dari faktor yang ingin kita ketahui, maka dia merupakan adalah faktor atau si pembagi. Maka si pembagi ini adalah faktor dari bilangan. Untuk yang ketiga adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat, faktor tadi adalah si pembagi. Nah, ini contoh beberapa bilangan prima yang rendah. 2 merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Karena 2 cuma dapat dibagi oleh 1 dan 2 saja. Sedangkan angka 3, angka ganjil, yang kita dapatkan cuma dari 1 dikali 3 saja. Berarti cuma ada 2 pembaginya. Begitu juga dengan 5, 7, juga 11. Bilangan ini cuma kita dapatkan dari faktor 1 dan juga angka itu sendiri. Misalkan angka 11, apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, tentu tidak bisa. Karena angka 11 merupakan angka ganjil. 2 cuma bisa dapat membagi bilangan yang genap saja, sehingga menghasilkan bilangan yang positif. Ya, kita lanjut. Untuk keempat, faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan yang ketiga. Kita langsung saja untuk masuk ke contohnya. Contoh dari faktor prima, misalkan Bapak ambil 210. 210 apakah merupakan bilangan prima? Ya, tepat sekali. 210 bukan bilangan prima karena dia merupakan bilangan genap. Seperti yang Bapak bilang di awal, bilangan genap pasti bisa dibagi oleh angka 2. Nah, selanjutnya kita menentukan faktor prima dari 210. Berarti 210 kita bagi dengan bilangan prima saja. 2 merupakan bilangan prima. 2 dikali 105 hasilnya 210. Sedangkan 3 juga merupakan bilangan prima. 3 dikali 70 hasilnya 210. Begitu juga dengan 5 bisa membagi 210, 7 juga bisa membagi 210, dan 4 di atas ini merupakan contoh faktor prima dari 210. Sedangkan untuk 10 dikali 21 hasilnya juga 210. 10 dan juga 21 merupakan faktor 210. Tetapi 10 dan 21 bukan merupakan faktor prima. Karena 10 kan bilangan genap. Berarti pembaginya bukan cuma 1 dan 10 saja. 10 bisa dibagi dengan 2, juga bisa dibagi 5, sama juga dengan 21 masih bisa dibagi 1, 3, 7, dan juga 21 sendiri. Sehingga bilangan 10 dan 21 bukan pembagi prima. Karena bukan cuma 2 angka saja yang merupakan faktornya.
Nah, kita lanjut. Untuk rangkuman yang kelima adalah faktorisasi. Faktorisasi adalah cara untuk menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima juga kita sebut sebagai faktorisasi. Cara lebih mudahnya untuk menentukan faktorisasi yang kita kenal saat ini adalah dengan menggunakan pohon faktor. Di sini Bapak mencontohkan pohon faktor dari 70. 70 dibagi 2 bisa, karena 70 merupakan bilangan genap. Sehingga hasilnya adalah 35. 35 apakah bisa dibagi 2? Ya, tidak bisa, karena 35 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya, kita naikkan angka menjadi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Apakah 35 bisa dibagi 3? Ya, tepat sekali, tidak bisa. 35 tidak bisa dibagi 3, yang merupakan bilangan prima setelah 2. Berarti kita tingkatkan lagi. Setelah angka 3 adalah bilangan prima 5. Apakah 35 bisa dibagi dengan 5? Ya, benar. 35 bisa dibagi 5 dan hasilnya adalah 7. Apakah 7 masih bisa kita bagi? Ya, tidak bisa. 7 merupakan bilangan prima karena cuma 1 dan juga 7 yang merupakan faktornya. Sehingga yang berada di samping adalah si pembaginya adalah merupakan bilangan prima saja. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke rangkuman yang keenam adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah nilai kelipatan yang sama dari 2 bilangan ataupun lebih. Jadi, kita bisa menentukan kelipatan persekutuan apabila terdapat 2 bilangan ataupun lebih, entah itu 3, 4, atau 5 bilangan. Untuk lebih mudahnya, Bapak akan memberikan contoh dari 3 bilangan, yaitu bilangan 3, 4, dan juga 6. Dan di samping adalah kelipatan dari 3. 3 merupakan kelipatan pertama karena 3 dikali 1 adalah 3. Sedangkan 6 kelipatan kedua karena 3 dikali 2 adalah 6. Begitu juga selanjutnya 12, 15, 18, 21, dan juga 24. Dan 4 kelipatannya juga sama. 4, 8, 12, 16, 20, dan juga 24. Lalu 6, ada angka 6 di kelipatan pertama, selanjutnya 12, 18, 24, dan juga 30. Nah, anak-anak, apakah kalian melihat kelipatan yang sama di antara 3 bilangan ini? Ya, benar sekali. Kelipatan yang sama sudah juga Bapak tandakan dengan yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 bilangan 3, 4, dan juga 6 adalah angka 12 dan juga 24. Masih banyak angka selanjutnya, kelipatan selanjutnya yang bisa kita tentukan, tapi untuk lebih mudahnya kita persingkat saja dulu. Nah, lanjut, untuk rangkuman yang ketujuh adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Bapak contohkan dari 3 bilangan, yaitu 12, 24, 36. Faktor persekutuan adalah bilangan yang bisa membagi bilangan di sampingnya yang akan kita tentukan. Atau dengan kata lain yang Bapak sebut sebagai si pembaginya. Di sini kalian bisa melihat beberapa angka yang merupakan faktor dari 3 bilangan ini,
Dan Bapak juga sudah menandakan dengan warna bahwa mereka adalah 3 bilangan yang sama. Nah, ada angka yang berwarna hitam, ini juga merupakan faktor. Tapi angka yang hitam di sini, misalkan di angka 12, apakah terdapat angka 8 yang sama? Ya, tidak ada. Begitu juga dengan di angka 36 tidak ada angka 8. Sehingga tidak sama berarti antara 12, 24, dan 36 apabila kita mengambil faktornya angka 8. Yang kita bisa ambil faktor persekutuan adalah 3 angka yang sama antara misalkan yang di bawah, di tengah, dan juga di atas. Nah, faktor persekutuan dan juga kelipatan persekutuan merupakan dasar untuk menentukan EPB dan juga KPK. Nah, untuk yang ke-8 ada yang baru saja kalian pelajari sebelumnya. EPB pengertiannya adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan. Ingat, sini Bapak sudah menandakan dengan yang berwarna tulisan yang berwarna merah. Ini merupakan kata kunci dari EPB. Kalian pasti mudah untuk mengingatnya. Ambil nilai yang terbesar dari faktor persekutuannya. Kita langsung masuk ke contoh dari angka yang sebelumnya. Dari 12, 24, dan juga 36. Di sini ada banyak angka yang berwarna yang telah Bapak tandai, yang berarti angka ini sama di antara ketiganya. Tapi yang manakah yang merupakan EPB? Ya, dari 3 kelipatan yang sama, kita ambil yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah angka 12. Jadi EPB-nya atau yang paling besar adalah 12. Mudah bukan untuk menentukan EPB-nya? Selanjutnya, teman dari EPB yaitu KPK. KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangannya. Yang berwarna merah juga Bapak tandai adalah kata kuncinya dari KPK, yaitu nilai yang paling kecil dari kelipatan persekutuannya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Bapak mengambil kelipatan dari angka 3, 4, dan juga 6. Coba kalian perhatikan, pada 3 angka ini Bapak telah tentukan kelipatannya masing-masing. Nah, kita dapat menemukan 3 angka yang sama dari kelipatan 3, 4, dan juga 6, yaitu berada pada angka 12 dan juga 24. Apa kalian tahu yang mana merupakan bilangan KPK-nya? Ya, pintar sekali. Kalian pasti tahu bahwa KPK-nya adalah merupakan yang terkecil, yaitu 12. Jadi KPK-nya adalah 12 dan bukan 24 yang merupakan kelipatan yang kedua. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang rangkuman dari pembelajaran yang telah kita lewati mengenai bab 2 tentang EPB dan juga KPK. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah EPB dan juga KPK merupakan perhitungan matematika yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat mudah untuk menentukan EPB dan juga KPK karena berada di sekitar kita juga. Sehingga kita perlu untuk menguasai cara menghitung EPB dan juga KPK. Selanjutnya, Bapak juga akan memberikan tugas yang akan ditayangkan di akhir video. Silahkan kalian untuk mengerjakannya di rumah, kemudian
dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing di sekolah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak mengingatkan kembali untuk kalian agar mematuhi protokol kesehatan seperti dengan memakai masker dan juga sering mencuci tangan. Lalu, untuk menghindari kerumunan dan tetap menjaga jarak dengan teman-temannya. Bapak undur diri terlebih dahulu, tetap semangat belajar meskipun kalian sedang berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.